Jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Pada kesempatan hari ini saya mau membagikan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai yang kelima. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini saya beri judul Jangan takut, sebab Allah besertamu. Setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, dan hal itu tidak mudah untuk dijalani. Kisah ini barangkali permasalahan-permasalahan hidup seperti masalah ekonomi, rumah tangga, anak-anak, dan sebagainya. Masalah penyakit. Dan hal ini barangkali membuat iman kita goyah, sehingga kita tidak lagi mengandalkan kekuatan Allah. Firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita untuk kita tetap berpegang teguh kepada iman kita, yaitu kepada Yesus Kristus. Ketika kita dalam situasi yang baik-baik saja, dan permasalahan masih dapat kita atasi, kita masih bisa menikmati hidup kita. Tetapi bagaimana jika kita menghadapi masalah problema yang di luar kemampuan kita? Barangkali tekanan-tekanan itu membuat kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Dia melihat dan memelihara saya dalam keadaan seperti ini? Pemerintah kita masih terus menghimbau kepada kita agar kita tetap melakukan social distancing. Tetap tinggal di rumah. Maksud saya, ketika dalam kita menghadapi COVID-19 atau virus corona, virus ini dengan sangat cepat telah merubah tatanan kehidupan manusia. Kita sedang berada dalam keadaan tertutup. Nah, keadaan ini belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dalam situasi ini, apa harapan kita? Di mana kita dapat menemukan penghiburan dan pertolongan yang sejati itu? Mazmur 46 ini mendorong kita untuk tetap berharap, percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasa-Nya, percaya akan pemeliharaan Allah, dan percaya akan kehadiran-Nya, kendati pun di saat-saat terpuruk. Mazmur menghibur umat Allah untuk tidak takut di masa-masa sulit, dengan mengingatkan betapa hebatnya Tuhan Allah kita itu. Hal yang pertama yang hendak disampaikan oleh pemazmur yang baru saja kita baca pagi ini ialah, yang pertama, dia mengingatkan kita tentang betapa hebatnya Allah kita dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bagian pertama yang dia hendak sampaikan kepada kita hari ini ialah Allah adalah pelindung kita. Kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hidup hanya dapat di dalam Allah sebagai perlindungan kita, yaitu perlindungan dari bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah keamanan sejati. Itu sebab dikatakan oleh pemazmur, katakan bahwa Allah itu adalah pelindung kita. Tempat keamanan yang sejati di tengah-tengah badai kehidupan yang kita hadapi. Allah adalah pelindung kita, penjaga di setiap saat, di setiap waktu. Amsal pasal 18 ayat 10 katakan demikian.
Perlindungannya bukan saja ketika kita berada dalam situasi genting saja, tetapi Ia sebagai pelindung kita di segala situasi, di segala jalan-jalan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Yang kedua, dalam bagian pertama ini ialah Allah adalah kekuatan kita. Masalah-masalah hidup yang membuat kita lemah, kadang-kadang masalah itu mencoba menekan hidup kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah adalah kekuatan kita. Bila mana kita lemah, kekuatannya membuat kita kuat. Kekuatannya memungkinkan kita hari ini untuk mengatasi halangan, rintangan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagian yang ketiga, Allah adalah penolong dalam kesesakan. Dalam ayat yang pertama masih, Allah adalah penolong dalam kesesakan. Allah bersedia menolong umatnya dan mengharapkan kita berseru kepadanya, memohon pertolongannya setiap saat, setiap kali kita memerlukannya. Kuasanya sungguh nyata dan hadir di segala jalan kita. Dia hadir dalam setiap permasalahan kita, hadir dalam setiap problema hidup kita. Penolong yang hadir maksudnya adalah Allah ada di saat kita membutuhkan bantuannya. Kita tidak perlu menunggu, Dia selalu ada dalam permohonan kita. Kapan saja kita butuhkan, kapan saja kita memerlukan Dia. Dia gampang ditemui, Dia mudah ditemui. Dia bukan Allah yang sulit. Dia adalah Allah yang mudah ditemui dan selalu bersedia untuk datang kepada kita untuk menolong kita dalam segala situasi, bahkan dalam kesesakan. Bagian 2 Romawi, bagian kedua ini dikatakan Dia mendorong bangsa Israel dan kita untuk tidak takut dalam setiap waktu. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Dikatakan dalam ayat 2 dan 3. Sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ketika Allah menjadi kekuatan kita, menjadi penolong kita dalam kesesakan kita, kita tidak perlu takut. Bagian yang pertama dari bagian yang kedua Romawi ini ialah sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut. Ayat yang ketiga bagian A. Sekalipun bumi berubah, artinya di saat bumi berubah dan di saat gunung-gunung bergoncang, ini adalah suatu keadaan yang menjelaskan, yang melukiskan bahwa terjadinya gempa bumi, terjadinya masalah. Jika bumi yang kita diami ini berubah, gunung-gunung bergoncang, dan semuanya tidak stabil, maka ancaman besar akan mengancam keamanan hidup kita. Seharusnya kita tidak perlu takut, karena Allah Maha Kuasa bersama dengan kita. Bagian yang kedua, air menderu dan berbuih, dan gunung-gunung berguncang oleh geloranya. Ayat yang ketiga, airnya menderu, gelombang dan berbuih airnya.
merupakan sebuah ilustrasi yang menjelaskan terjadinya potensi tsunami. Kita tahu bahwa keadaan ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Takut bukanlah sikap atau mental seorang percaya. Kita memiliki harapan kepada Allah. Matius pasal 24 katakan, di zaman akhir akan ada gempa bumi di mana-mana. Ayat yang ke-7. Kita tahu bahwa apabila semua itu terjadi, maka bumi akan binasa. Sebagai orang percaya, satu hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui bahwa apapun yang terjadi, Allah yang kita sembah itu adalah Allah pelindung, Allah kekuatan. Ia adalah Allah yang hadir di setiap saat. Kita tidak perlu takut. Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang ke-4 berkata, daripada suara air yang besar dan daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat maha tinggi. Luar biasa. Bagian yang ketiga yang mau disampaikan oleh pemazmur pada kita hari ini ialah sukacita bagi kita walaupun pada saat sulit. Ayat yang keempat dan kelima. Dikatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Haleluya. Bahkan jika bumi ini berubah dan gunung-gunung bergoncang, tapi kasih setia Allah tidak akan pernah beranjak dari kita sebagai umat Allah. Memang hidup ini tidak terlepas dari bahaya, tidak terlepas dari rintangan, tidak terlepas dari masalah hidup. Tapi ayat ini katakan, ada sebuah sungai yang mengalir, yang memberikan sukacita bagi kota Allah, yaitu kota Daud. Dan bagi kita, umat Allah pada hari ini. Yang ketiga, ada sungai yang alirannya menyenangkan kota Allah. Ayat yang keempat, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Air sungai ini mengalir melalui kota Yerusalem, yang memasok air ke kota dan membawa sukacita dan kenyamanan bagi rakyat penghuni kota tersebut. Kasih karunia-Nya tidak akan pernah berhenti menyegarkan, memulihkan kita umat Allah sampai saat ini. Inilah jaminan pertolongan damai sejahtera dari Allah yang disediakannya bagi kita umat Allah, ketebusannya di saat kita mengalami situasi yang pelit. Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalam kota Daud. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong mereka menjelang pagi. Dikatakan dalam firman Tuhan, bumi boleh berlalu, tetapi Allah tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terlantar. Pertolongannya tepat seperti pagi hari yang tidak pernah terlambat. Ketika kita melewati malam panjang yang penuh dengan rahasia, Allah membangun kita di setiap pagi dengan selamat. Demikianlah pertolongannya kepada kita umat Allah hari ini tidak pernah terlambat. Amin. Pemazmur 139 berkata bahwa Allah tahu segala sesuatu tentang kita. Dia sangat tahu apa yang kita alami dan tahu
seberapa berat penderitaan kita. Jika kita renungkan dan pikirkan tentang situasi hari ini, kita begitu khawatir akan diri kita sendiri. Kita tidak tahu kapan situasi ini berakhir. Kita tidak tahu kapan pandemik global ini berakhir. Kita khawatir akan diri kita. Kita khawatir akan hari esok. Kita tidak tahu kapan berakhirnya situasi ini. Tetapi satu hal yang menjadi keyakinan kita adalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah pelindung kita, Allah kekuatan kita. Ia adalah Allah penolong, Allah yang maha hadir di setiap kesesakan hidup kita. Amin.